Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Hafid Fadila Febrianto dari TIF golongan D dengan NIM E41221179. Kembali lagi dengan BKPM ke-12. Ulangi BKPM ke minggu ke-12 dengan mata kuliah workshop pengembangan perangkat lunak. Di sini ada lanjutan dari acara sebelumnya itu 41 dan 42, dan lanjut dengan acara 43 dan juga 44. Di sini di acara 43 kita akan diarahkan untuk membuat sebuah halaman register dan juga membuat sebuah flowchartnya juga. Nah, sebelum itu kita lanjut, kita akan membuat database terlebih dahulu. Seperti yang kemarin, kebetulan saya sudah membuatnya untuk NIM dan juga database mahasiswa. Di sini saya menggunakan database mahasiswa untuk menampung data nama yang telah kita buat untuk proses register tadi. Nah, untuk database kita rasa aman seperti kemarin, tidak ada perubahan. Lanjut dengan membuat project pada NetBeans. Seperti biasa, kita buka lagi project yang kita buat, kemudian kita buat lagi new file JFrame form untuk membuat sebuah tampilannya, dan jangan lupa memberi nama frame apa yang telah kita buat. Setelah itu kita klik finish. Di sini setelah membuat halaman register, di sini sama halnya dengan halaman login, tidak jauh berbeda, hanya berbeda pada tambahan ini nama saja. Secara fungsi name, password sama, untuk hide password juga sama, untuk punya akun atau untuk login juga sama. Bedanya hanya mengarahkan kembali ke halaman login, yang sebelumnya ini mengarahkan ke halaman register gitu. Di sini menggunakan label, dan juga untuk punya akun menggunakan label. Untuk ini menggunakan JTag field sama dengan juga dengan nama, dan untuk password menggunakan JPassword field menggunakan ini. Sedangkan ini menggunakan ini. Begitu. Setelah itu kita tambahkan button dan kita beri nama register. Jika kita klik, maka akan menampilkan ke halaman berikut. Di halaman register ini nantinya adalah berfungsi sebagai button untuk proses menginputkan data ke dalam database. Seperti biasa, kita buat rencast terlebih dahulu untuk penanganan error, kemudian menggunakan if else untuk penanganan validasi sederhana seperti username, password, dan juga nama, tidak boleh kosong. Kemudian untuk setelah kita buat tersebut, kita buat rencast lagi untuk membuat sebuah fungsi insert ke dalam database. Di sini saya membuat dua SQL, yaitu SQL untuk akun dan juga SQL untuk data mahasiswa yang telah kita buat database tadi. Yang pertama akun untuk memasukkan nama dan memasukkan NIM dan juga memasukkan password, dan untuk SQL yang data mahasiswa ini kita masukkan username atau NIM dan juga kita masukkan juga namanya. Kemudian kita create statement untuk memanggil koneksi, dan juga state.execute untuk mengeksekusi SQL dan juga SQL. Kemudian kita lanjut dengan membuat opsi untuk membuat option pane atau message dialog untuk menampilkan apabila akun telah berhasil dibuat, dan apabila error atau mengalami kegagalan, maka akan mengarah ke halaman maka akan muncul sebuah pop-up message, yaitu akun gagal dibuat. Di sini ada function bersih, fungsinya sebagai pembersih. Ketika kita klik button register, maka secara otomatis ini name, password, dan juga nama akan bersih. Begitu kita set ke kosong semua dan kita kembalikan true. Begitu. Mungkin untuk register begitu. Oh ya, ketika login kemarin kita sempat membahas mengenai welcome page. Di welcome page ini tidak ada hal yang sangat
apa istilahnya, sangat krusial. Di sini hanya menampilkan sebuah data seperti biasa. Kita buat frame lagi, kemudian kita taruh sebuah swing menu, kita tarik begitu, dan kita rename menjadi dashboard dan juga data mahasiswa yang nanti kita gunakan untuk proses CRUD pada pertemuan seterusnya. Dan juga kita buat menu lagi dengan klik add form palette, kita klik menu item begitu. Setelah itu kita rename menjadi logout untuk proses logout. Kemudian nantinya ini adalah penampung dari ketika proses login seperti yang pertemuan pada pertemuan yang telah kita bahas begitu. Di sini untuk menampung yang kita lempar dari login begitu. Nah, untuk proses lemparnya di sini kita menggunakan login. Nah, di sini kita buat penamaan lagi public final welcome page WP-nya kita masukkan dalam variabel WP, kemudian kita manggil lagi welcome page. Di sini kita lempar dengan WP set data. Set data ini diambil dari mana? Set data ini terdapat dalam tabel welcome page. Di sini kita cek lagi. Nah, ada public void set data. Set data JLabel. JLabel ini adalah mengambil data dari login yang sebelumnya kita telah masukkan ke dalam label nama yang kita set text seperti ini, dan kemudian kita set text hidden untuk agar tidak dapat dilihat begitu. Di sini setelah kita lempar set nama itu tadi dari ini data mahasiswa yang telah login, kemudian kita tangkap di sini dengan nama user yang akan tampil di sini. Nah, nama user, kemudian kita data.getText mengambil dari data yang telah dilempar login tadi, kurang lebih begitu. Kemudian ada yang terakhir adalah dashboard. Kita logout untuk fungsinya konfirmasi ketika logout dengan cara kita masukkan dalam variable in select option, kemudian dalam masukkan dalam show confirm dialog, dalamnya ada root pane apakah ingin menutup aplikasi begitu, dan tutup aplikasi. Ketika klik yes maka yes, dan klik no maka tidak akan melakukan apa-apa. Di sini kita buat function if ketika selection option sama dengan yes maka system.exit, artinya sistem tersebut ditutup begitu. Mungkin secara keseluruhan begitu. Kemudian kita lanjut ke arah sisi flowchartnya seperti apa. Di flowchart register seperti berikut. Ada sebuah terminator untuk start dan end nya, kemudian ada persegi panjang untuk proses, dan ada titik jenjang untuk proses, untuk input dan output, dan juga decision menggunakan belah ketupat. Di sini ketika start project register maka akan mengarah ke halaman login terlebih dahulu. Apabila name dan password tidak terdaftar maka akan mengarah ke halaman register. Dengan mengklik tombol register yang ada pada halaman login, apabila sudah terdaftar atau memiliki akun maka akan kembali ke halaman login dan mengisi name dan password. Ketika register kita klik maka menampilkan halaman register yang untuk fungsinya mengisi name, password, dan juga nama. Setelah diisi secara lengkap maka akan masuk ke proses validasi. Ketika validasi yang sukses yang seperti tadi maka mengarah ke halaman pop-up message yaitu sukses, seperti itu. Yang sukses maka sistem akan berakhir untuk sistem loginnya, untuk sistem registernya begitu. Apabila tidak akan menampilkan sebuah pop-up message error ketika validasi tersebut terdapat kesalahan. Dan untuk kembali lagi ke halaman mengisi name, password, dan nama untuk mengisi data sebenarnya, dan tidak ada error pada proses validasi. Mungkin sekian untuk flowchart sistem dari register. Coba kita lanjut dengan membuat untuk menjalankan program registernya. Pertama kita klik login page dahulu. Nah, kita klik register atau tidak punya akun. Nah, kita akan mengarah ke halaman register. Di sini kita membuat name baru dengan name
14.02.04 begitu, dan kita buat password yang sama 14.02.04 dan namanya menggunakan Rosalia Indah. Apabila kita klik uncheck di sini hide password, maka akan tampil dengan yang telah kita inputkan tadi sesuai. Apabila kita uncheck lagi akan menampilkan bulatan hitam untuk melindungi data password tersebut. Ketika kita klik register, nah ini adalah proses validasinya berhasil, tidak ada error, data akun berhasil dibuat begitu. Kita klik OK. Nah, kita punya akun sudah untuk nama Rosalia Indah. Kita klik login, kita masukkan ininya 14.02.04 dengan password yang sama. Kita cek lagi. Nah, apabila sudah benar kita klik login. Nah, di sini login sukses, maka data Rosalia Indah telah masuk dalam data mahasiswa dan juga di dalam tabel akun juga. Kita klik OK. Nah, akan mengarah ke halaman welcome page. Di sini adalah selamat datang Rosalia Indah, adalah nama yang telah kita loginkan tadi. Oh ya, ada juga fitur logout yang telah tadi kita buat. Apabila klik no, maka tidak akan mengeksekusi apapun. Apabila kita klik yes, maka akan masuk aplikasi. Nah, seperti itu. Mungkin sekian untuk proses lanjutan dari login, yaitu register dan juga flowchartnya, dan juga ada improvisasi untuk halaman welcome page, dan juga sedikit validasi yang telah kita buat tadi. Mungkin sekian, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.